Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk melihat video ini. Hari ini kita akan membahas terkait dengan gizi pada lansia. Masih bersama saya, Nuroma Hidayatullah Putri dari Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Nah, saya merupakan salah satu yang mendalami terkait dengan keperawatan gerontologi. Anda dapat menghubungi saya di email yang ada di bawah ini, dan saya concern kepada lansia. Itu foto saya bersama lansia saat melakukan penelitian terkait dengan terapi mewarnai mandala pada lansia terhadap fungsi kognitif. Ternyata hasilnya luar biasa, kognitif lansia semakin lama akan semakin membaik. Kita bahas dulu terkait dengan latar belakangnya. Kita perlu tahu bahwa populasi lansia semakin lama semakin meningkat, dan ternyata di Indonesia pada tahun 2015 sudah mencapai 8,9% dan akan diprediksi pada tahun 2050 meningkat menjadi 21,5% dan di tahun 2100 menjadi 53,4%. Hal ini saya ambil dari data Departemen of Economic and Social Affairs pada tahun 2015. Dan ternyata untuk Asia sendiri, populasi lansia menempati urutan keempat setelah Europe, Amerika Utara, Oceania, yaitu dengan persentase 38,8%. Dan Indonesia termasuk salah satunya untuk populasi lansia. Kita perlu tahu dulu siapa sih yang disebut lansia gitu. Ada beberapa referensi yang menyebutkan lansia bisa dimulai ketika usia 45 tahun. Ada juga yang bilang lansia adalah seorang yang memiliki usia lebih dari 60 tahun. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah pengelompokan usila berdasarkan Kemenkes dan WHO. Untuk yang di Kemenkes, yang dinamakan lansia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pralansia atau sebelum lansia atau disebut juga dengan virilitas, kemudian usila atau usia lanjut presenium, dan usia lanjut beresiko atau senium. Untuk pralansia sendiri, usianya berkisar antara 45 hingga 54 tahun, dan untuk usila atau presenium dari usia 55 sampai 64 tahun, dan untuk senium atau usia lanjut resiko berusia lebih dari 65 tahun. Yang dimaksud beresiko di sini adalah beresiko terkait dengan adanya penyakit atau masalah kesehatan yang dapat dialami oleh lansia. Baik itu kesehatan menular maupun masalah kesehatan yang tidak menular. Tapi akan lebih banyak masalah kesehatan yang tidak menular seperti hipertensi, stroke, jantung, asam urat, diabetes mellitus, dan seterusnya. Kemudian pengelompokan usia lanjut dari WHO sendiri dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama adalah usia lanjut 60 sampai 74 tahun, usia tua 75 sampai 89 tahun, dan usia sangat tua lebih dari 90 tahun. Biasanya nama yang digunakan secara umum adalah dari WHO, sehingga saya lebih sering menggunakan proporsi pengelompokan usila berdasarkan WHO, yaitu dimulai dari 60 tahun hingga 74 tahun. Dan selebihnya, ya, kalau sudah membahas usia lanjut berarti seorang yang berumur 60 dan selanjutnya, ya. Nah, di sini setelah kita tahu bahwa populasi lansia yang banyak, kemudian definisi atau pengelompokan usia lanjut. Nah, di sini kita melihat gambaran lansia, ada terjadinya peningkatan usia harapan hidup. Yang dulunya 69,1 tahun, sekarang meningkat menjadi 70,1 tahun. Di sini maksudnya apa? Dulu lansia 69 sudah, dulu 69,1 itu sudah diprediksi akan meninggal, tapi ternyata sekarang ada perpanjangan masa hidup pada lansia sendiri, yaitu mencapai 70,1 tahun. Nah, sehingga ketika usianya semakin lama, maka akan terdapat pertambahan populasi lansia.
Dan ini ketika ada lansia, maka akan terjadi proses menua, ada perubahan lansia yang menimbulkan kerentanan atau beresiko terkena masalah kesehatan. Apa saja sih yang berubah pada lansia itu? Adalah perubahan baik secara fisik, biologis, psikis, dan sosial. Yang sering terjadi atau yang kita lihat adalah yang bisa kita lakukan adalah terkait dengan perubahan fisiologis atau penurunan fungsi organ. Nah, fungsi organnya sangat banyak yang menurun. Yang pertama adalah contoh dari penginderaan. Ya, ada 5 fungsi penginderaan. Yang pertama adalah indera penglihatan, mulai rabun matanya, mulai tidak jelas, mulai menggunakan kacamata dan seterusnya. Kemudian indera pendengar sudah mulai menurun, ya. Kemudian indera pencium sudah mulai tidak bisa merasakan atau mencium bau. Kemudian indera pencecap sudah mulai air liurnya turun. Kemudian sudah tidak bisa merasakan mana itu asin, asam, pedas dan yang lainnya. Kemudian indera perabanya juga sudah mulai hilang, terutama pada pasien-pasien dengan kondisi-kondisi medis tertentu, contohnya diabetes mellitus, yang dia memang kebal terhadap luka, terhadap rasa panas, rasa dingin, dan seterusnya, atau sering dikatakan kebas. Nah, hal ini bisa menimbulkan masalah ternyata pada status gizi lansia. Bisa gizi berlebih, bisa gizi kurang, bahkan juga kurang vitamin. Kurang vitamin di sini lebih sering kurang vitamin B12, ya. Nah, masalah-masalah ini terjadi karena tadi yang saya bilang. Jadi indera penciuman yang sudah menurun menimbulkan menurunnya nafsu makan. Yang biasanya ini bau aromanya enak banget nih gitu. Tiba-tiba dia tidak bisa merasakan bau yang sedap gitu. Semuanya biasa sama aja baunya gitu ya. Kemudian melemahnya organ pencernaan. Lansia akan lebih sensitif terutama ketika ada gerakan prostatiknya turun sehingga akan menimbulkan rasa sembelit atau konstipasi. Itu sering terjadi pada lansia. Jadi jangan heran ketika lansia mengalami konstipasi atau tidak BAB selama beberapa hari gitu ya. Nah, ini perlu kita intervensi bagaimana seharusnya agar sembelit itu tidak terjadi. Kemudian gangguan pada gigi, betul. Gangguan pada gigi termasuk karena giginya sudah banyak yang tanggal, sehingga untuk mencerna makanan dan proses mengunyah makanan akan sedikit terhambat, sehingga banyak lansia yang nggak nyaman untuk makan, atau penggunaan gigi palsu ya, penggunaan gigi palsu yang kadang sering lepas, kemudian membersihkannya tidak baik sehingga menimbulkan plak, yang itu justru akan menambah rasa yang tidak enak pada makanan. Kemudian menurunnya jumlah air liur. Kemudian adanya di bagian esofagus atau sphincternya sehingga dia akan memperlambat pengosongan dari esofagus. Dan ternyata di bagian proses pencernaan ada asam lambung yang menurun sehingga ini akan mengurangi rasa lapar pada lansia. Nah, kita ketahui bahwa kebutuhan gizi lansia itu ternyata dapat turun hingga 25% dan bisa menyebabkan malnutrisi. Itu yang perlu kita hati-hati. Apa saja faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi lansia? Yang pertama adalah usia. Jadi ada penelitian yang menyatakan bahwa ketika seseorang itu mempunyai usia lebih dari 50 tahun, maka kebutuhan energi akan berkurang 5% untuk setiap 10 tahunnya. Jadi kalau udah 60 tahun berarti sudah berkurang 10% gitu ya. Jadi wajar ketika lansia itu sudah mulai sering tertidur, kemudian lansia sudah berjalan sedikit, sudah merasakan lelah, itu wajar karena energinya akan berkurang 5% per 10 tahunnya. Nah, kemudian dari jenis kelamin, ternyata laki-laki mempunyai proporsi yang lebih untuk energi, protein dan lemak, ya. Karena apa? Karena pekerjaan yang dilakukan lebih banyak, ya. Pekerjaan dilakukan lebih banyak, pekerjaan dilakukan biasanya lebih berat, seperti mencangkul, kemudian membawa barang yang berat gitu ya, dibanding dengan perempuan yang memasak,
menyapu, membersihkan halaman seperti itu ya. Kemudian juga dikondisikan dari luas permukaan tubuhnya yang lebih luas dibandingkan dengan perempuan. Kemudian postur tubuh. Postur tubuh pada laki-laki akan lebih besar dibandingkan dengan perempuan sehingga membutuhkan energi yang lebih. Kemudian adanya iklim atau suhu udara di mana ketika suhunya dingin, dia akan lebih banyak energi untuk diperlukan untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Kemudian kondisi kesehatan termasuk stres fisik dan psikososial dapat mempengaruhi kebutuhan gizi. Ketika lansia, untuk lansia sudah mulai hati-hati ketika sudah mulai ditinggalkan pasangan, ditinggalkan anak-anaknya gitu ya. Kemudian hidup sendiri. Nah, itu bisa menimbulkan stres, baik stres secara psikologi, sehingga perlu hati-hati. Kemudian dia sudah mulai tidak bisa bertemu dengan teman-temannya sudah juga banyak yang meninggal gitu ya. Kemudian stres fisik yang dialami contohnya adalah penurunan kemampuan untuk melakukan segala sesuatunya. Harus menggunakan kursi roda, harus menggunakan tongkat, dan seterusnya. Itu bisa menimbulkan stres fisik jika lansia tersebut tidak menerima dengan perubahan kondisi yang dialami saat ini. Kemudian faktor dari lingkungan, adanya polusi udara, polusi suara, dan seterusnya dari pabrik, industri, dan lain-lain itu menimbulkan menimbulkan rasa yang tidak enak ketika kita makan, sehingga kebanyakan dari lansia menginginkan untuk bisa makan bersama dalam kondisi yang tenang, kondisi yang nyaman gitu ya. Karena memang kebisingan yang terjadi akan menurunkan tingkat kenyamanan ketika makan gitu. Nah, ini yang sering terjadi, ada kegemukan dan kurang gizi, kita bisa melihat. Jadi ketika metabolisme basal menurun, maka kebutuhan kalori akan menurun, aktivitas menurun sehingga kalori yang dipakai akan sedikit, ekonomi yang meningkat karena misalnya ada bantuan dari anak-anaknya, dari cucunya, sehingga konsumsi makanan jadi berlebih. Kadang dikirim gitu ya. Kemudian ada penyakit periodontal atau gigi tanggal akibat kesulitan makan yang berserat sehingga cenderung makan makanan yang sangat lunak. Padahal makan makanan yang lunak itu ternyata mengandung tinggi kalori. Kemudian demensia atau pikun. Nah, ini kadang lansia yang demensia atau pikun itu justru malah akan sering makan atau malah jarang makan atau malah bahkan bisa lupa udah makan atau belum. Nah, untuk kurang gizi, contohnya adalah ketika Anda gangguan kemampuan motorik, akibatnya lansia kesulitan nih untuk menyiapkan makanan sendiri. Kemudian karena pendapatannya menurun atau pensiun dan anak-anaknya tidak menyiapkan makanan atau tidak mengirim makanan sehingga konsumsi makanan menjadi turun. Kemudian adanya kurang sosialisasi atau kesepian akibat adanya perubahan psikologis sehingga nafsu makan juga mengalami penurunan. Kemudian tadi kunci utamanya adalah terjadinya demensia atau pikun yang sering mengakibatkan lansia itu lupa makan atau malah justru sering sekali makan. Cara mengatasinya bagaimana? Yang pertama adalah cegah mulut jangan sampai kering, ya, sehingga lansia perlu banyak minum. Tetapi untuk masalah-masalah kesehatan lansia seperti GGK atau jantung, maka perlu berkonsultasi dengan dokter terkait karena akan menimbulkan adanya pembengkakan jantung ataupun kerusakan ginjal, gitu ya. Kemudian menjaga kecukupan nutrisi sesuai dengan isi piringku, kemudian hindari rokok atau alkohol, dan makanan yang terlalu asam, karena tadi mengingat bahwa asam lambungnya sudah mulai menurun ya. Kemudian mencegah mulut kering dapat dilakukan dengan misalnya makan permen karet, tetapi hati-hati pada pasien dengan demensia atau pikun, dia hanya memiliki gangguan menelan, jangan-jangan nanti mau ditelan dulu permen karetnya gitu. Nah, ini tadi tumpang gizi seimbang, jadi harus ada keanekaragaman pangan ya. Ada membatasi gula, garam, dan minyak, minum air putih, ya. Kemudian PHBS seperti memantau berat badan, menyapu, bersepeda, senam, berjalan, bermain sepak bola, bisa diganti dengan yang lain dan cuci tangan, ya. Jadi harus ada keanekaragaman pangan.
memantau berat badan yang normal, melakukan aktivitas fisik, dan perilaku hidup bersih. Dan ini perlu kita pantau terus untuk pada lansia. Nah, ini yang harus isi piringku pada lansia ya. Jadi pada lansia itu 1 porsi nasi sama dengan 3/4 gelas sama dengan 100 gram. Kalau laki-laki butuh 5 porsi per hari, perempuan butuh 3,5 porsi per hari. Atau lebih mudahnya adalah menggunakan 1 kepal tangan kiri ya. Tangan kiri lansianya sendiri-sendiri, bukan minjem tangan lansia yang lain. Jadi harus lebih gampang begitunya adalah menggunakan 1 kepal tangan kiri lansia masing-masing. Nah, ini ya. Oke. Lauk pauk bisa hewani, bisa nabati. Jadi 1 porsi lauk hewani itu sama dengan 1 potong sedang atau diukurnya jadi 50 gram, membutuhkan 3 porsi per hari. Bisa telur, bisa ayam, bisa ikan, dan seterusnya. Kalau nabati, kita menggunakannya 2-4 porsi untuk pada lansia. Misalnya 1 porsi tempe dengan 1 potongan besar itu 50 gram. Ya. Kalau tahu bisa 1 porsi sama dengan 1 biji, bisa 100 gram. Nah, kita butuh 3 porsi per hari. Untuk sayuran sendiri, kita butuh 4 porsi per hari. 1 porsi sayuran sama dengan 1 piring atau 1 mangkok, setara dengan 100 gram. Kalau sekarang sih sudah banyak meja takar ya, meja takar bisa dipakai. Kemudian buah-buahan itu 4 porsi per hari. Kita bisa lihat ada pepaya, jeruk, dan pisang, itu bisa ketika 1 porsi adalah 1 potong. Ya. Nah, ini sajian makan pada lansia contohnya adalah seperti ini ya, itu bisa pagi, siang, dan malam. Semuanya 1 porsi pada saat kita makan. Nah, ini yang sering tidak disadari oleh lansia adalah bijak dalam memilih makanan. GGL 415 di mana adalah 4 sendok makan gula, jangan terlalu banyak karena bisa menyebabkan obesitas dan penyakit diabetes mellitus yang bisa berkomplikasi menjadi penyakit-penyakit lain seperti jantung, ginjal, dan seterusnya. Kemudian 1 sendok teh garam. Jika lebih dari itu, maka bisa mengakibatkan komplikasi atau resiko terjadinya stroke sebanyak 23% dan resiko penyakit jantung menjadi naik 17%. Kemudian 5 sendok makan lemak ya, yang bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi. Sehingga jangan lupa untuk membaca label kemasan makanan atau minuman. Kadang lansia nggak tahu nih, udah makan, udah bener nih 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, 5 sendok makan lemak gitu ya. Tetapi kebetulan ada cucunya nih datang bawa gorengan, nah nambah lagi. Atau ada siapa datang nambah lagi. Nah, itu sering tidak kita sadari. Pemantauan status nutrisinya bagaimana? Yaitu lakukan penimbangan berat badan teratur minimal 1 minggu sekali. Hati-hati terhadap peningkatan atau penurunan berat badan lebih dari 0,5 kg ya per minggu. Kemudian menghitung berat badan ideal adalah dengan cara 0,9 kali tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 100. Kalau pada wanita dengan tinggi badan kurang dari 150 dan pria tinggi badannya kurang dari 160, maka bisa dihitung tinggi badan dalam senti dikurangi 100. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tugas kalian adalah per individu masing-masing silakan membuat menu makan lansia 1 hari saja, mulai dari pagi, siang, dan sore. Pagi, siang, dan sore. Silakan buat menu makanan pagi, siang, dan sore. Ya, lihat di kandungan gizi pada makanan. Silakan lihat di internet banyak untuk tabel gizi pada makanan. Silakan kalian buat, kemudian masukkan di kantong tugas. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya langsung di 08139241014 atau bisa melalui forum Selasa, atau juga bisa mengirimkan email ke saya di nurrohma@uhb.ac.id. Terima kasih atas
atas perhatian dari teman-teman semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.